Hilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan perbedaan mesin 2 langkah dan mesin 4 langkah. Mesin 2 langkah dan mesin 4 langkah adalah model mesin pembakaran dalam yang paling banyak digunakan. Meskipun sama-sama menggunakan piston, kedua mesin ini memiliki konstruksi dan cara kerja yang sangat berbeda. Mesin 4 langkah sesuai namanya memerlukan 4 langkah piston untuk menyelesaikan satu siklus pembakaran, di mana yaitu langkah hisap pada saat piston berada pada titik mati bawah dan kompresi atau penekanan pada saat piston berada pada titik mati atas. Kemudian pembakaran yang dipicu oleh busi dan hasil pembakaran tersebut dibuang melalui exhaust atau knalpot yang memerlukan 2 putaran mesin. Mesin 2 langkah menggunakan 2 langkah piston untuk menyelesaikan satu siklus pembakaran, di mana pada setiap langkahnya terjadi 2 proses sekaligus. Langkah naik dari titik mati bawah ke titik mati atas menyebabkan terjadinya kompresi campuran bahan bakar, udara, dan oli, di mana ruang bakar naiknya piston juga menyebabkan terhisapnya campuran bahan bakar menuju crankcase. Percikan busi menghasilkan ledakan yang menyebabkan piston bergerak kembali ke titik mati bawah. Ketika piston membuka saluran buang, sisa pembakaran akan bergerak ke luar ruang bakar. Piston akan bergerak ke luar ruang bakar semakin ke bawah dan membuka transfer valve. Campuran bahan bakar udara dan pelumas akan masuk ke ruang bakar dan terjadilah sisa pembakaran dan begitu seterusnya. Kedua mesin ini sama-sama menghasilkan daya pada langkah pembakaran tersebut. Sebagian digunakan untuk menggerakkan sistem transmisi menuju roda dan sisanya disimpan pada komponen-komponen yang berfungsi sebagai flywheel untuk menggerakkan langkah-langkah yang lain. Pada mesin 2 langkah, setelah daya dihasilkan hanya membutuhkan 1 langkah piston ke titik mati atas untuk melakukan proses kompresi dan hisap. Sementara pada mesin 4 langkah, setelah daya dihasilkan, sebagian dari daya tersebut digunakan kembali untuk menggerakkan langkah piston, melakukan langkah buang, hisap, dan tekan. Daya mesin 4 langkah akan semakin berkurang karena digunakan juga untuk menggerakkan klep melalui rocker up, broken ash, dan rantai timing. Sedangkan mesin 2 langkah tidak menggunakan komponen-komponen tersebut, lebih murah dan mudah diproduksi. Konstruksinya yang sederhana menjadikan mesin 2 langkah ini memiliki kekurangan pada sistem pelumasan dan grup as. Pelumas dimasukkan di crankcase bersama bahan bakar dalam bentuk kabut, dan dalam kondisi tersebut sistem pelumasan ini tidak dapat menjangkau semua bantalan atau bearing, menjadikan mesin 2 langkah lebih cepat mengalami keausan, terutama jika mesin terus-menerus digunakan pada putaran tinggi. Pelumas yang dicampur bersama bahan bakar akan ikut mengalami pembakaran, menjadikan mesin ini memiliki kualitas emisi yang rendah. Selain itu, campuran bahan bakar akan pelumas juga ada yang terbuang bersama bahan bakar. Ketika proses bilas di ruang bakar menjadikan mesin ini semakin tidak ramah lingkungan. Kekurangan lain dari mesin 2 langkah adalah menghasilkan panas yang tinggi karena menghasilkan pembakaran pada setiap putaran mesin. Sementara kekurangan pada mesin 4 langkah yaitu daya yang rendah, mesin yang berat, dan komponen penggerak yang banyak, sehingga biaya produksinya juga lebih tinggi. Karena permintaannya yang tetap tinggi, kedua mesin ini terus dikembangkan untuk mengurangi kekurangannya masing-masing. Mekanisme untuk membuat
mesin 4 langkah lebih bertenaga terus dikembangkan. Misalnya dengan menambahkan jumlah klep, menggunakan kompresi tinggi, variabel klep, hingga menggunakan aliran paksa seperti turbo atau supercharge. Mesin 2 langkah juga harus dikembangkan untuk mengatasi masalah emisinya. Misalnya dengan menerapkan sistem injeksi dan sistem saluran pelumas bertekanan yang dipompa ke piston dan bantalan. Pengembangan mesin 2 langkah dan 4 langkah ini masing-masing bertujuan untuk menciptakan mesin yang lebih memiliki kombinasi terbaik antara performa, efisiensi, dan emisi.